Tahun 2019, tanggal 24 April, Murad Ismail dan Barnabas Orno mengawali masa jabatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Maluku. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Dengan tekad membangun Maluku yang dirumuskan dalam visi Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan, Murad dan Orno bertekad melakukan berbagai terobosan. Saat memulai masa pemerintahan, Gubernur Maluku harus berhadapan dengan berbagai tantangan yang bersifat lokal maupun global, yaitu keterbatasan keuangan daerah, menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan pada masa pemerintahan sebelumnya, serta status pengelolaan keuangan yang hanya wajar dengan pengecualian. Secara bersamaan, pada tanggal 26 September 2019, terjadi bencana alam gempa bumi dengan berbagai gempa susulan selama kurang lebih beberapa bulan yang mengakibatkan terjadinya gelombang pengungsian sebanyak kurang lebih 100.000 jiwa yang berimplikasi pada keharusan penanganan berbagai permasalahan sosial yang mengikutinya. Tak lama berselang, pada 22 Maret tahun 2020, terjadi kasus pertama pandemi COVID-19, diikuti penyebaran yang sangat cepat dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi yang perlu diatasi. Dan saat ini, harus berhadapan pula dengan krisis global yang mulai terjadi pada tahun lalu dengan dampak awal yang mulai dirasakan saat ini. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Gubernur Maluku terus melakukan berbagai terobosan melalui berbagai tindakan nyata, yaitu membangun Maluku sehat dan cerdas melalui Kartu Maluku Sehat, Kartu Maluku Cerdas, dan beasiswa siswa miskin, memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat miskin, sarana prasarana peribadatan, serta kegiatan kepemudaan. Membangun ruang-ruang kelas baru, meningkatkan mutu guru, digitalisasi di sekolah-sekolah yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Secara intensif dan inovatif, berupaya menurunkan stunting, meningkatkan konektivitas melalui fasilitasi pengembangan trayek tol laut, membangun transportasi darat, laut, dan udara, membangun pelayanan dasar kelistrikan, air minum, sanitasi lingkungan, perumahan layak huni, irigasi, melakukan pengembangan UMKM melalui berbagai terobosan pemasaran seperti pengembangan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda, pengembangan galeri UMKM, melakukan pengembangan modifikasi desain dan fashion busana Maluku, peningkatan reformasi birokrasi di berbagai bidang, melakukan penanganan inflasi secara intensif, melakukan terobosan revitalisasi ekspor melalui pengembangan jalur penerbangan baru, peningkatan kemudahan ekspor, dan perluasan destinasi ekspor, meningkatkan investasi melalui peningkatan kemudahan perizinan investasi, pengembangan sentra-sentra produksi komoditas unggulan di bidang perikanan, pertanian, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Membangun kerjasama
dengan stakeholder di dalam maupun luar negeri, pemerintah maupun non-pemerintah. Semua upaya yang dilakukan bersama berbagai stakeholders terkait turut berkontribusi terhadap perbaikan di berbagai indikator pembangunan, yaitu meningkatnya indeks pembangunan manusia, pertumbuhan kembali mengalami pemulihan setelah pandemi COVID, menurunkan kemiskinan, meningkatnya pemerataan pendapatan antar golongan yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio Gini, menurunnya tingkat pengangguran terbuka pasca pandemi, menurunnya desa tertinggal dan sangat tertinggal, disertai peningkatan desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang. Meningkatnya indeks inovasi daerah yang menyebabkan Provinsi Maluku yang sebelumnya dikategorikan sebagai provinsi kurang inovatif menjadi provinsi inovatif. Menurunnya stunting. Memperoleh penghargaan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Saat ini, kita kembali memasuki masa krisis, yaitu krisis global. Namun, Gubernur Maluku berpesan untuk tidak pernah gentar. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2023 untuk Perencanaan Pembangunan tahun 2024, katong bangun Maluku yang lebih baik. Toma maju.